Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan lanjut membahas latihan soal OSN Matematika SMP untuk persiapan OSN tahun 2025. Nah, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena channel ini akan membahas soal-soal persiapan Olimpiade dan juga soal-soal persiapan tes. Nah, adapun soal yang kita bahas di video kali ini diambil dari soal OSN Matematika tingkat SMP tahun 2005 ya. Nah, yang ingin download e-booknya silahkan cek aja ya, link berikut juga sudah ada saya tuliskan di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 6 ya. Sekumpulan data terdiri dari 5 bilangan asli memiliki rata-rata hitung 8. Oke, kita tulis dulu ya. Jadi untuk rata-ratanya itu adalah 8. Dan rentang ya itu adalah 12. Nah, ini tadi belum kita hitung ya. Berartinya kan di sini banyaknya data ya. Banyaknya data itu adalah 5 gitu. Artinya kita bisa tentukan jumlahnya data ya. Jumlahnya data kan 8 kali 5 saja gitu ya. Hasilnya adalah 40. Nah, kemudian selanjutnya diketahui rentangnya adalah 12 ya. Nah, rentangnya adalah 12. Nah, misal bilangan ya. Kan ini ada 5 bilangan ya. Kalau ada rentang 12 berarti ada bilangan terbesar dan bilangan terkecil ya. Kita tulis misalnya bilangan terkecilnya itu adalah X ya. Maka bilangan terbesarnya ya itu harusnya apa? Yaitu X tambah 12 karena rentangnya kan adalah 12. Nah, sekarang di sini kita bisa tentukan bilangan asli terkecil yang tidak mungkin menjadi anggota dari kumpulan tersebut adalah. Nah, supaya mudah kita cek aja opsi jawaban dari A sampai E. Kita pilih dari yang paling kecil ya. Jadi kita misalkan dulu. Misal bilangan terkecilnya itu adalah 1 ya, adalah 1, ini opsi A kan. Berartinya terbesarnya berapa? Iya, terbesarnya adalah 1 tambah 12 ya kan? Ya kan? X tambah 12 atau 1 tambah 12 yaitu 13 gitu. Nah, sekarang di sini kita harus cari sisa totalnya ya. Nah, kenapa harus dicari sisa totalnya? Logikanya gini, kan yang terkecil tadi adalah X. Kemudian yang terbesar tadi adalah X tambah 12. Nah, maka masih ada 3 bilangan yang belum diketahui. Anggap aja misalnya A, B, dan C. Maka kita harus cari ya bilangan A, B, dan C ini agar nanti ketika semuanya dijumlahkan hasilnya adalah 40 gitu. Nah, maka kita perlu cari sisa totalnya. Nah, totalnya tadi kan adalah jumlah datanya kan 40 ya. Jadi tulis saja 40 dikurang. Nah, bilangan terkecilnya tadi adalah 1, terbesarnya adalah 13 ya. Nah, 40 dikurang 14 itu hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 26. Nah, 26 ini bisa kita bagikan pada bilangan A, B ataupun C. Jadi maksudnya kalau A ditambah B ditambah C itu hasilnya adalah 26. Ada nggak angka yang lebih besar daripada 1 dan kurang dari 13 ya, yang bisa disusun dari bilangan ketika dijumlahkan hasilnya 26. Nah, ada nggak? Ada ya, yaitu misal ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau ditambah hasilnya 26 gitu. Jadi misalnya 8, 9, dan 9. Nah, ini kalau ditambahkan hasilnya 26. Berartinya ya angka 1 ini, bilangan 1 ini masih mungkin menjadi anggota dari kumpulan data ini ya, data yang ada pada soal. Jadi A bukan jawabannya. Oke. Kemudian kita cek lagi, misalnya kita cek, anggap aja kita cek yang ini ya, 15 gitu. Nah, misalnya kita pilih bilangan terkecilnya. Bilangan terkecilnya itu adalah 15. Artinya ya, bilangan terbesarnya adalah 15 tambah 12, yaitu berapa? Yaitu 27. Nah, gitu. Jadi sisa totalnya itu adalah 40 dikurang 15 tambah 27 ya. Jadi 40 dikurang dengan berapa itu? Dengan 42. Hasilnya adalah negatif 2. Nah, teman-teman bayangkan ya. Teman-teman bayangkan, nih kita hapus dulu. Oke.
Mungkin nggak kalau misalnya A, B, dan C itu adalah bilangan asli, kemudian dia dijumlahkan ya, hasilnya nanti adalah negatif 2? Ya tidak mungkin ya gitu. Maka bilangan 15 ini dia tidak mungkin menjadi anggota dari kumpulan data yang ada di soal gitu. Jadi E adalah jawabannya. Nah, tapi kita harus teliti lagi, kita harus cek ya. 15 saja itu dia tidak mungkin menjadi anggota dari kumpulan data gitu. Nah, apalagi yang lebih besar daripada 15 seperti 18 dan juga 20. Kalau 6 ya, kalau 6 masih mungkin teman-teman ya. Kenapa masih mungkin? Karena kalau misalnya data terkecilnya 6 tambah 12 kan 18 ya. 18. Nah, berartinya 40 dikurang 6 dikurang 18 masih positif kan nilainya kan? Ya, gitu. Masih positif. Nah, jadi untuk angka 6 sendiri itu masih mungkin. Nah, lalu bagaimana kita memilih jawabannya? Apakah yang 15, 18 atau 20? Nah, kalau opsinya adalah pilihan ganda seperti ini, kita pilih yang nilainya paling ekstrim ya, yang nanti hasilnya itu adalah negatifnya paling besar. Pastinya adalah yang 20. Jadi kita jawab aja yang B. Nah, seperti itu. Oke? Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang bingung silahkan tanyakan aja di kolom komentar. Nah, kita lanjut nomor 7. Bilangan 43 dapat dinyatakan ke dalam bentuk 5A tambah 11B karena untuk A sama dengan 13 dan B sama dengan negatif 2. Nilai dari 5A tambah 11B adalah 43. Manakah dari tiga bilangan 37, 254, dan 1986 yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk 5A tambah 11B? Ya, ini sebenarnya bisa pakai ilmu kira-kira bisa ya. Hanya saja itu memerlukan banyak waktu gitu ya. Nah, maka kita di sini harus gunakan konsep sisa ya, sisa pembagian ataupun modulus ya. Nah, contohnya gini. Kan angka-angkanya tadi ya, bilangannya tadi adalah 37, 254 dan 1986. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu 5A tambah 11B sama dengan 37. Nah, kita ubah saja bentuk ini menjadi 5A sama dengan 37 kurang 11B. Oke. Nah, di sini ya kan kita bisa lihat bahwa koefisien dari A itu adalah 5 ya. Berartinya bisa kita tulis gini dong. 37 dikurang 11B ya. Itu nanti ketika dia dibagi 5, dibagi dengan 5, kita asumsikan ketika dibagi 5 sisanya itu 0 ya. Nah, gitu. Jadi maksudnya ini apa? Jadi 37 dikurang 11B ketika dia dibagi 5 itu sisanya adalah 0. Kita asumsikan seperti itu. Nah, sehingga 37 ini kalau misalnya dia dibagi dengan 5, sisanya berapa? Sisanya adalah 2 kan gitu ya. Kemudian lanjut nih 11 ya. 11 itu kalau misalnya dia dibagi dengan 5 sisanya adalah 1. Nah, gitu. Nah, ini teman-teman perhatikan baik-baik ya, karena saya tidak akan jelaskan sampai yang 1986 karena dari satu konsep ini nanti teman-teman bisa mencoba sendiri sampai dengan angka yang terakhir yaitu 1986. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita bisa tulis lanjutannya. Jadi 37 dikurang 11B ya. Itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi apa? Nah, ini kan sisanya 2 dan 1. Jadi 37 bersisa berapa tadi? 2 ya. Kemudian untuk yang 11 bersisa 1. Jadi 1B atau B saja tulis gitu ya. Nah, bersisa 0 ya, modulus 5 gitu. Nah, atau di sini kita bisa tulis yaitu apa? B ya. Nanti hasilnya adalah sisanya adalah 2 ya untuk modulus 5. Nah, gitu. Nah, jadi kita bisa tulis bahwa jadi B sama dengan 5K ya ditambah 2. Nah, kenapa bisa seperti ini?
Karena B itu kalau dibagi dengan 5 sisanya kan 2, kan gitu ya. Jadi saya ulangi, B kalau dibagi 5 sisanya adalah 2. Berartinya B itu sama dengan 5 kali K ya, atau kelipatan dari 5 ditambah dengan 2. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk A-nya? Nah, untuk A-nya kita substitusi saja ya. Kita gunakan substitusi. Kita substitusikan kemana? Ke ini tadi ya, yaitu 5A sama dengan 37 kurang 11B. Jadi 5A sama dengan 37 kurang 11, B-nya diganti aja menjadi 5K ditambah 2 gitu. Jadi 5A sama dengan 37 dikurang 55A dikurang 22. Jadi 5A sama dengan berapa nih? 37 kurang 22 ya. Berartinya hasilnya adalah 15 ya, dikurang 55A. Nah, ini dibagi 5 berartinya 15 bagi 5 itu hasilnya adalah 3 ya. 55 bagi 5 itu hasilnya adalah 11K. Nah, dapat nih nilai A dan B-nya. Nah, sekarang kita misalkan nilainya sama dengan angka yang lain. Misal ya. Oke, mohon maaf. Kayaknya tadi nggak jelas ya. Saya ulangi. Jadi misal K itu kita misalkan dengan angka ya. Angkanya yang paling mudah adalah 0. Misal K sama dengan 0, maka A-nya berapa? Ya, berartinya kalau A-nya 0, maka A-nya sama dengan 3. B-nya sama dengan berapa? Yaitu 2 gitu. Nah, sekarang teman-teman bisa substitusikan ya. Kita coba cek. Benar nggak jawabannya? 5A tambah 11B sama dengan 5 dikali 3 tambah 11 kali 2 ya, berarti 15 tambah 22. Jawabannya adalah 37. Nah, benar kan? Gitu. Jadi 37 ini dapat dinyatakan dalam bentuk 5A tambah 11B gitu. Nah, dengan cara yang sama ya, maka ternyata 254 dan 1986 juga dapat dinyatakan dalam bentuk 5A tambah 11B. Nah, agar teman-teman bisa latihan dan juga bisa menyesuaikan manakah jawaban yang benar, jadi saya spill saja ya, untuk 254A, nilai A dan B nya itu berapa ya. Jadi 5A tambah 11B sama dengan 254 ya, jika ya, ini sama ya, caranya menggunakan apa? Modulus tadi gitu. Nah, apabila A-nya itu adalah 42 dan B-nya adalah 4. Nah, teman-teman cek pasti jawabannya benar. Kemudian 5A tambah 11B sama dengan 1986 ya, apabila atau jika nilai A-nya itu adalah 395 dan B-nya itu adalah 1 gitu. Jadi ya, manakah dari 3 bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk 5A tambah 11B? Jawabannya adalah tidak ada, karena semuanya bisa dinyatakan dalam bentuk 5A tambah 11B. Nah, seperti itu. Oke. Kalau misalnya ada yang bingung dengan materi ini, dan materi ini sangat sering digunakan di Olimpiade ya, teman-teman bisa request di kolom komentar, kita bisa bahas di video tersendiri untuk pembagian bersisa ataupun modulus gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8. Oke, nah nomor 8. Nah, ini sisa soalnya, ini yang lain malah lebih mudah ya, lebih sederhana. Nah, 3 ekor ayam besar, sedang, dan kecil ditimbang. Jika yang besar dan kecil ditimbang, beratnya adalah 2,6 kg. Oke, supaya menghemat waktu kita misalkan aja ya. Misal, kan kita tidak tahu ya berat ayam yang besar itu berapa. Jadi kita misalkan aja dengan B misalnya. Kemudian untuk ayam yang sedang, supaya mudah kita misalkan dengan S saja. Kemudian yang ayam kecil ya, berat ayam kecilnya kita misalkan dengan K. Nah, gitu. Jika yang besar dan kecil ditimbang ya, beratnya adalah 2,6 kg. Berartinya besar ditambah kecil itu sama dengan 2,6, kan gitu. Oke. Nah, ini persamaan 1. Kemudian selanjutnya, jika yang besar dan sedang ya, jadi B tambah S ditimbang, beratnya itu adalah 3 kg. Nah, ini adalah persamaan kedua. Dan selanjutnya,
Jika yang sedang dan kecil ya, sedang dan kecil itu ditimbang, beratnya adalah 2 kg. Ini persamaan yang ketiga. Berat ketiga ayam tersebut seluruhnya adalah, nah ini beratnya tinggal kita gunakan eliminasi substitusi saja ya. Gitu. Jadi kita eliminasi ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2 misalnya. Oke. Berartinya B tambah K sama dengan 2,6. Kemudian B tambah S sama dengan 3 ya, dikurang. Berartinya K kurang S sama dengan 2,6 ya, dikurang 3 ya. Berarti kan hasilnya apa nih? Negatif ya. Negatif 0,4. Nah, supaya enggak negatif kita kalikan aja kiri kanannya ya dengan negatif, berarti ini jadinya S kurang K sama dengan 0,4. Nah, ini anggap aja persamaan keempat. Nah, persamaan keempat ini kita eliminasi lagi ya, eliminasi langsung saja dengan 3 ya, yaitu S tambah K sama dengan 2 ya. Nah, ini adalah persamaan ketiga. Jadi kita kurang ya, jadi negatif K ya, oh ini K ya, benar ya, negatif K dikurang K, berartinya negatif 2K dong. Oke. Kemudian 0,4 dikurang 2 itu negatif 1,6 ya, karena gak cukup kita tulis di sebelah aja. Jadi K sama dengan 1,6 dibagi 2 ya, hasilnya adalah 0,8. Nah, sudah dapat tuh 1 ya, K-nya adalah 0,8. Berarti di sini kita bisa substitusikan langsung saja ya. Nah, kita gunakan ini aja, S tambah K. S tambah K sama dengan 2, substitusi gitu. Substitusi. Berartinya S sama dengan 2 dikurang 0,8 kan gitu. 2 dikurang 0,8 itu 1,2. Nah, lanjut lagi, substitusi lagi ya. Untuk menentukan nilai apa yang belum, B ya. Nah, B tambah K boleh kita gunakan B tambah K sama dengan 2,6. Berartinya B sama dengan 2,6 kurang K. K-nya tadi kan 0,8 dikurang 0,8. Jadi B sama dengan 1,8 ya. Nah, jadi kita bisa jumlahkan ya, yaitu 0,8 tambah berapa ini tadi, 1,2 ya, tambah 1,8. Nah, hasilnya adalah 3,8 kilogram. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu untuk soal nomor 8 ya, cukup sederhana ya, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut lagi nomor 9. Nah, salah satu faktor dari 17 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 3 adalah jangan gunakan cara manual ya. Pakai cara manual kelamaan teman-teman ya. Jadi kita di sini gunakan aja konsep berikut ini. Jadi ingat ya bahwa kalau misalnya ada A pangkat 3 dikurang B pangkat 3, itu bisa kita faktorkan menjadi A kurang B dikali A pangkat 2 ditambah AB ditambah B pangkat 2. Nah, itu harus teman-teman ingat. Artinya 17 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 3 itu bisa kita ubah menjadi 17 kurang 5 kan gitu. Kemudian 17 pangkat 2, kemudian 17 kali 5, kemudian 5 pangkat 2 kan gitu ya. 17 dikurang 5 hasilnya adalah 12. 17 pangkat 2 berartinya 289, 289. 17 kali 5 85. 5 pangkat 2 25. Nah, jadi 12 dikali dengan 399 ya. Nah, yang ditanyakan kan adalah apa? Salah satu faktornya. Ya, salah satu faktornya itu adalah 12 atau 399. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu 399. Nah, seperti itu. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 10. Bilangan yang ditunjukkan oleh, nah ini. Jadi bilangan apa nanti hasilnya? Ya, kita harus hitung terlebih dahulu ya. Nah, kita hitung. Teman-teman perhatikan baik-baik di sini ya. Ada hal yang harus teman-teman ingat, yaitu apa? Yaitu apabila ada A tambah B dikali A kurang B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, di sini lihat yang angkanya sama itu mana? Yaitu A tambah akar 2 ya dengan 1 kurang akar 2 ya. Bilangannya sama, yaitu 1 dan akar 2, hanya saja operasinya berbeda. Artinya 1 tambah akar 2 dikali 1 kurang akar 2 itu bisa kita gunakan konsep berikut, yaitu 1 ya pangkat 2
dikurang akar 2 pangkat 2 ya. Jadi 1 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 1. Nah, hal yang sama juga bisa dilakukan pada 2 tambah akar 3 dikali dengan 2 kurang akar 3 ya. Jadinya 2 pangkat 2 gitu dikurang dengan akar 3 pangkat 2. Jadi 4 dikurang 3 yaitu hasilnya adalah 1 ya. Nah, sehingga kita bisa jabarkan ini menjadi 1 per ini tadi kan dikali nih, jadinya adalah negatif 1. Nah, kemudian 2 tambah akar 3 dikali dengan 2 kurang akar 3 tadi hasilnya adalah 1. Jadi 1 dibagi ya negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Jadi jawabannya apa? Yaitu bilangan bulat dan negatif ya. Jadi jawabannya adalah yang B, bilangan bulat dan negatif. Nah, seperti itu ya untuk pembahasan di video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini sampai akhir ya. Kalau ternyata dari pembahasan soal-soal yang sudah kita diskusikan di video kali ini ada materi yang belum teman-teman pahami, silahkan komentar saja di bawah ya. Nanti kita bisa buat video tersendiri yang membahas materi yang teman-teman tidak pahami ya gitu. Misalnya teman-teman kurang paham dengan modulus, ya request saja di kolom komentar. Kalau ada yang request baru nanti saya buatkan materi khusus modulus. Atau mungkin ada yang masih bingung dengan cara merasionalkan bilangan, nanti kita bisa buat secara tersendiri videonya gitu. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.